Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian, kata paling terupdate, terkini, dan tersusun. Dan bukan review. Bukan review. Jadi emang ini kita dimulai dengan unpack dulu, sudah biasa. Tuh lihat tuh jam 2.44 dilihat kiri. 2.44 ya. Jadi kita memulai nonton jam 1. Jam 1. Sampai jam 2.44 ngomongin AI. Wah, luar biasa ya. Cuman ada beberapa kita merecap lah. Jadi kalian tidak usah menonton kayak ulang lagi gitu. Iya, capek lah. Kita mencoba untuk merecap dari Galaxy Unpack yang barusan. Iya. Nah, jadi kira-kira pertama dari ini, dia ada Project Astra. Tadi gue pikir Project Astra tuh dulu ada ini loh, ada motor, bikin motor. gitu. Iya. Ada Mobil lah minimal. mobil iya ya. Dia tahu gitu. Itu fan belt. Gak ada yang tahu kan. Udah ya, dari Gemini. Jadi ini kayaknya emang kerjasama dari Galaxy AI dan Gemini. Emang ini sebenarnya nggak baru sih, emang Emang ini udah dari lanjutan awal tahun lalu ya gitu ya. Dan emang, nah tapi sebelum kita masuk ke Unpack, kayaknya emang dari kita tonton tuh, ini HP-HP nih kemungkinan ke depan tuh bakal begini semua nih, gue liat nih. Ya pasti sih. Sudah pasti kan, Iya. kiblat handphone itu kan cuma 2, iPhone dan Samsung. Kan? Bener. Jadi kayak ini gue bakal begini nih, bau-baunya akan main software. Sebenarnya sih bagus-bagus aja gitu, kayak ada screen share terus live video. Jadi kayak lu buka apa namanya nge-share atau kayak ini gelas kuning nih, dilihat kan, terus dia kayak ngomong tuh Gemini-nya tuh. Ini adalah brand Realme. Oh bukan. Bukan ya, kuning soalnya. Cuma gitulah. Ini tapi gua enggak tahu sih itu bukannya fitur ChatGPT ya? Iya, sebenarnya memang Gemini itu ada ininya ChatGPT juga. Cuma kan ChatGPT itu udah integrasinya sama Google banget lah gitu. Iya, gitu. Lalu yang baru juga enggak baru sih. Baru enggak sih ini personal data engine nih? Ini sebenarnya udah ada mungkin di enhance. Personal data engine mah semuanya ada. Karena kan sekarang lebih dikenalin sama no briefnya One UI 7 kan. Oh iya gitu iya kan. Jadi memang lu pas kalau pagi dibikin summarize untuk morning brief lo. Iya, morning kalau brief. sore juga ada kan itu ketahuan banget ya, target pasarnya itu emang bukan orang biasa gitu ya. Benar. Emang orang-orang itu yang pagi udah HP gitu kan. Pagi buka LinkedIn. Kan nggak mungkin pakai S25. Enggak, kalau misalnya dia kan ada summarize tuh LinkedIn kan ada summarize di Superstar, Anda tidak diterima gitu. Baru Coba lagi beli nih. Iya, baru gue beli ditolak nih kerja. Mana nyicil lagi Samsungnya kan. Soalnya harganya bagus banget gitu. Terus ini juga sebenarnya sih data engine ini yang menarik adalah yang menurut gue lumayan klik di gue. Ya. Jadi personal datanya itu masuk ke storage pribadi gitu. Benar, nggak ke cloudnya mereka. Dan ini jujur ya, ini tolol gue, ini antara gue yang tolol atau gue kudet nih, atau gue nggak peduli sama Samsung kali ya. Gue baru tahu Crossfault itu punya chipset sendiri ya. Emang ada. Gue pikir tuh dia by software. Enggak. Samsung. Enggak ada chipsetnya kayak Oppo kan udah ada sekarang kan. Iya, gue tahu tuh kemarin. Iya kan Samsung Xiaomi kayaknya udah ada juga deh mulai. Xiaomi belum ya? Belum. So gue ada 2 yang punya Oppo sama apa gitu. Soalnya beberapa kalau kita throwback kayak teman kita DKID kan. Iya. Itu kan kena cookies kan. Yes. Cookies alias maksudnya data lu tuh sebenarnya kalau lu nge-save kayak Google gitu-gitu tuh masuk ke cloud. Benar. Bukan ke pribadi. Iya. Nah, gitu. Jadi ini tuh yang menarik adalah itu masuk ke data pribadi gitu. Itu dia. Jadi nggak kemana-mana datanya. Iya, bagus sih. Sebenarnya sih bagus gitu. Gue mau ngecengin cuman boleh lah gitu, masuk ke offline soalnya. Benar. Gitu ya. Lalu ada juga ini yang dikenalin sama Samsung adalah Next Gen Professional Engine. Jadi kayak ini tuh sebenarnya gue nggak tahu sih ini sensor atau ya dia klaimnya ini adalah kayak chip baru gitu untuk enhancing dari AI-nya sama image enhancing. Kayak ISP sih sebenarnya. Iya, ISP sebenarnya. Kayak ISP sih cuman sebenarnya. kayaknya ISP yang dibikin sama dia gitu. Benar. Oh. Kayak punya siapa? Yang kayak Mari Silicon, sama Imaging gitu-gitu. Sama Fitri Chip gitu Fitri Chip ya. Oh, mungkin gitu kali ya. Cuman dia nggak eksplisit ya. Karena dia malu kan ngikutin brand Cina. Kita Samsung tuh Korea, Bang. Gak tau lah itu bener apa enggak ya. Cuman ya itulah tujuannya. Iya, Terus apa lagi? Apa lagi nih ya? Terus dia co-engineer bareng Oxford Semantic Technologies sih. Jadi AI-nya ini tuh, jadi kegiatan-kegiatan AI-nya dia mempelajari behavior kita, gue lihat tadi. Benar. Jadi dia tuh makanya dia nggak semuanya muncul ntar tuh. Jadi kayak yang diperlukan aja yang muncul, gitu. Nah ini kerjasama sama Oxford yang dimana sih ini lumayan oke lah gitu ya. Maksudnya untuk yang jualan AI doang, gue tuh melihat ada potensi lah. Benar. Untuk nggak UI gitu ya. Untuk kalau UI kan belum ada ya. Belum ada UI, ITB lah, ITB. UI emang nggak ada, UI itu sibuk sibuk kritik pemerintah UI itu. Susah ya.
Terus apa lagi nih ya? Oh ya, sama ini AI Select. Oh, select Itu juga. lumayan sih, lumayan menggugah menurut gua karena lu tuh nggak harus kayak gua mau summarai kan tuh kayak kalau di Kalau itu kan masih di SS dulu lah SS atau dulu, apa gitu jadi kan. dia tinggal ngeblok, terus dia muncul tuh buttonnya tuh kayak select lu mau ngapain nih? Lo mau summarize kayak lo Iya. mau foto generate kayak Iya. tergantung ininya objeknya apa Kegunaannya. gitu. Dan ini baru ada di One UI 7 sih. Itu dia sih, itu Ini yang salah menarik satu sih. jualan dari Samsung malam ini One UI 7. Nah, Benar. sebelum ke yang lain, One UI 7 itu di S23 udah ada belum? S23 S23, S24. masih beta. Emang launchingnya sekarang. Oh, jadi sekalian ya? Resmi sekarang, cuman gua nggak tahu S24, S23 itu bakal dapetnya kapan. Terus Gitu. ada juga nih West to search ya. Jadi kayak ini sebenarnya gue sebutin tuh udah ada semua. Bener sih. Iya, jadi kayak yaudah tapi kita sudah itu lah. Ntar dulu, pelan-pelan masih menit awal ya kan. Ya. Jadi bisa search gambar dari aplikasi. Jadi kayak misalnya kayak gue nih, Gary megang gelas kuning gitu. Ya. Dan dia bisa search by offline. Jadi dia bakal pelajarin gambarnya. Ini megang apa gitu. Iya gitu ya. Lalu ada lagi apa lagi nih ya? Gemini Live gitu. Ya. Ini gue juga nggak tahu sih Circle to Search Overview ya. Itu kayak semua udah ada nggak sih? Iya sebenarnya tuh kalau gue lihat ya launchingnya sekarang AI-nya Samsung tuh kayak catching up sama teknologi yang udah ada kayak iPhone. Ini mostly kayak iPhone udah ada, cuman mungkin ada beberapa fitur yang berbeda. Terus juga Pixel juga. Pixel sih. Kalau iPhone mungkin terlalu inilah. Pixel sih kalau kata gue. Ya mungkin Pixel ya, cuman Iya. ya gue sih lebih ini kayak gue liat nih iPhone gue ada, gue sering cobain. Parah banget Aldi. Sorry gue pengen beli tapi sorry Wah, banget. nih. gimana sih lu? Lu kan mau PO Samsung. Ya tapi faktanya begitu, Pak. Gimana sih? Terus apalagi nih ya? Oh iya dari SoC udah kita semua udah tahu lah. Ya, 8 pasti Elite for Galaxy. Galaxy. Iya. Udah nggak ada lagi lah apalagi gitu. Terus nah ini menarik ada ProScaler nih. Jadi lu katanya di videonya lu nge-search apa kayak playback video Full HD atau Full HD Plus tuh dia di scale lagi. Ya itu dia sih yang menarik Itu sih. kaget sih gua. Maksudnya jadi tuh yang gua tangkap tuh adalah di sepanjang apa namanya launching Samsung dia tuh emang kayak pengen tuh dia orang itu tuh attach sama handphone yang mulu gitu. Iya, iya. Karena kan emang semua orang gitu kan kayak gue yakin dari lu yang nonton ini adalah ini kan ada user-user yang pasti punya handphone bagus lah minimal. Iya. Gue yakin lu jarang berdoa pagi kan. Lihat HP WA dulu kan. Ada apa nih? Gitu kan. Jadi nah itu behavior yang pengen dia implikasikan ke HP gitu. Which is ya oke-oke aja lah. Terus vapor chamber juga naik di sini di 40% katanya. Ya lebih besar lagi kan. Karena kemarin kan itu lumayan kritik kan karena ternyata kecil banget. walaupun gede tapi gede itu dibanding Samsung yang lain. Iya, jadi kecil tetap kecil kan. banget gitu ya. Terus ada ini yang baru juga Corning Gorilla Armor 2. Armor 2. Ini baru ya, bukan Victus ya. Ini agak beda nih. Ini kayak next levelnya gitu. Nah, ini sekalian ngomongin desain lah ya. Desainnya ini sekarang udah rounded tidak mengotak lagi. Betul. Terus bezelnya makin tipis. Betul. Yang berarti tidak aman karena bezel tebal. Itu harusnya lebih aman. Iya lebih aman. Iya. Gimana sih? More security dengan bezel tebal. Mendingan beli A16 dibanding Samsung S25. Gimana Gampang sih? pecah. Lalu pure titanium. Nah, ini tadi Aldi tuh ada gue tadi notice tuh omongan pure titanium tuh bilang neck Iya, level tuh apa tuh? itu next level soalnya sebelumnya itu yang kan pertama kali titanium Samsung tuh pakai titanium grade 2. Kalau ini pakai grade 5 sama kayak iPhone Pro series gitu. Oh, lagi-lagi iPhone ya? Iya. Kok bukan Pixel? Kabarnya. Kabarnya. Pixel kan mau ada titanium. Oh iya. Masih ada Tensor Oh, ya. Tensor. Tensor Samsung lagi. Ya ampun. Samsung sendiri aja. Pakai mau pakai, TSMC pakai. gak mau dia. TMRO kan pakai Samsung kan. Udah. Katanya gitu Snapdragon aja gitu. Udahlah, enggak usah aneh-aneh. Lo Armor Aluminium 2 gitu. Dan sisanya sih nggak tahu ya. Dan di sini di kamera juga sebenarnya tuh agak mengecewakan karena ternyata optikalnya ini yang gua highlight ini masih 10 megapiksel Betul. di 3 kali. 3 kalinya. Walaupun memang sudah pasti yang di awal tadi gue sebut tuh namanya next gen professional engine itu pasti main sama AI. Bener nih, AI-nya bakal bekerja, AI enhance. kerja, gitu. Cuman Itu- ya ini jadi challenge baru kan. Iya, challenge baru. Lu keluarin S25 bisa ngalahin yang lain gak? Gitu. Iya gitu karena ternyata berasa ya 10 optical S23 Nah. dengan S24 pas kali 10-nya itu ternyata bagusan S24 karena enhance-nya bagus kan. Bener. Cuma ternyata pas di beberapa skema yang butuh sebenarnya optical zoom-nya itu bakal hancur gitu. Yes. Karena kan tetap aja 3 optical gitu kan. Ya hardware lebih utama lah Iya, harusnya kan. kalau dikali 30 tuh udah pecah sebenarnya Yes, gitu. Tetap lebih baik dikali 10. Lalu juga dia akhirnya menggunakan ultrawide 50 megapiksel. Nah, Iya. ini juga yang ini sekalian makro kalau nggak salah ya.
Ya makro juga bisa, terus juga gue juga bingung sih dia itu promosinya yang ultra wide dengan video-video sinematik gitu kayak. Iya, video sinematik dan yang kagetin adalah dia ada lock tiba-tiba. Itu juga tuh. Jadi kayak ini nggak ada korelasi itu kurang kuat gitu ultra wide dan juga lock gitu maksudnya. Mungkin ultrawide dengan vision lebih luas kali. Ya mungkin sih. Cuman bagus gitu iya, kan. Terus iya. dikasih lock. Nah, lock ini kegunaannya apa sih Bapak Aldi sebenarnya? Mungkin pada Lock itu ya mungkin inilah buat lo yang mungkin nggak tahu dari dunia videografi tuh Iya. ya lock itu jadi lu ke warnanya dibikin muted yang mana tuh sebenarnya bukan jadi pucat. Iya. Tapi itu diberikan informasi lebih buat lo edit lebih luas lagi, pemainan warna, pemainannya. Jadi buat grading ya. Kalau nggak Iya. salah dia ada bukan kerja sama sih. Gua nggak tahu itu kerja sama apa enggak. Dia mention DaVinci Resolve ya. Iya. Sama Premiere Jadi Pro. itu filenya bakal mudah diedit di DaVinci sama Adobe Premiere. Iya, kayaknya nih, ya ini akhirnya Samsung mulai sadar profesional itu dia pengen ngambil dari pasar Apple kan. Biasanya kan Betul. selalu Apple kan. Iya. Ada banyak lah gitu. Lalu ya yang paling menarik adalah ini soundstage editing. Nah, itu yang paling keren menurut Itu gua. yang paling keren, Itu paling di malam, keren gua. yang di malam ini paling keren itu. Iya. Soalnya kan Soundstage editing. iPhone 16 Pro udah ada tuh, ya kan bagi separasi audio. Tapi dia lebih advance lagi nih. Iya, lebih advance lagi. Nah, bagi yang nggak tahu, ini tuh sebenarnya baru nggak baru ya. Hah. Kenapa gue bilang nggak baru? Karena ternyata kalau lu sadar handphone Cina yang kita review itu sebenarnya tuh udah punya AI sendiri gitu. Iya, iya. Kayak suara noise ini kalau di kebun-kebun kalau kita kan di kebun gitu Iya. kan. Angin tuh kan suaranya brrr kalau HP murah tuh. Iya. Cuman kalau flagship itu Hilang. nggak, karena hilang. Hilang. Jadi by default sebenarnya udah ada. Nah, tapi yang menarik adalah di sini dia tuh ngasih kayak semi manual lah. Iya, jadi lu si AI-nya ini bakal milih ya. Ini objeknya suara tentang apa, suara Iya. apa dan lu bisa atur volumenya. Iya, Itu jadi- keren banget sih. Tapi keren sih kalau dia ngerekam demo kan tahu kan, wah suara ngatain Jokowi ini gitu. Dicilin. Jadi nggak tahu lah. Ya tapi itulah kira-kira recap dari Samsung S25 Ultra. Betul. Dan harganya udah ada ya harganya. Harganya itu di 24 juta untuk Ultra, Ultra. yang biasanya 15 juta, S25 Plus 18 juta. Mahal kali, Bro. Mending X8 gak sih? X8, Mending X200 X200 Pro gak sih? Iya. Tapi ya X200 Pro kan lagi-lagi kan kita kan ngomongin ini experience. Betul. Samsung bro, One UI 7. One UI 7 itu Experience gitu. Nah, tapi ini kalau gue dari pribadi ya, Nah. kita kalau gue ini opini gue adalah soal fenomena Samsung malam ini adalah gue aneh sih ya mas Samsung jujur aja gue tuh ngeliatin dari tadi udah sebel gue. Iya, presentasi Samsung tuh menurut gue presentasi paling aneh gitu. Maksud Iya. gue lebih baik kayak konvensional kayak Cina-Cina kan, Iya. zaman-zaman dulu. Enggak, jadi gini yang gue tangkap adalah Apa? dia itu main HP-nya sekarang kayak Apple. Mau tau nggak Pengennya kenapa? kayak Apple. Kayak Apple mau tau nggak kenapa? Karena dia tidak peduli dengan HP Cina sekarang gitu. Betul. Dia tidak peduli dengan 1 inch-nya Vivo, nggak peduli. Dia bisa Iya. nge-zoom, nggak peduli. Cuman cara apa presentasinya Itu dia. kayak HP Cina. Itu dia, jadi kayak lo mau kayak iPhone tapi nggak bisa ninggalin gitu loh. Jadi membosankan sebenarnya. Agak bingung gitu. Agak bingung sih. Cuman ya lagi-lagi ya Samsung gitu. Maksudnya Yes. bagus mah pasti bagus-bagus aja. Ya masih bagus lah ngomong. Tapi di satu sisi adalah gue tidak tahu alasan kenapa gue harus mengganti S23 Ultra gitu. S23 Ultra, ya oke lah kalau masih itu. Jadi S23 benar Ultra sih gue masih bagus. di beberapa omongan orang-orang ya. Iya. Gue nggak mau sebut lah apa pekerjaannya. S23 Ultra itu masih di sanjung-sanjung gitu. Jadi S24 Ultra dan S25 Ultra kayaknya ya gimana ya? Ya sudah lah ya. Ya sudah. Dan juga gue mau tambahin deh soal pre-order lagi kan. Ini pre-ordernya ini soal agak pre-order, lucu ya. iya. Kan kemarin kita sempat deposit ya. Untuk 500.000 ditukar dengan voucher sejuta. Hmm. Jadi jatuhnya kita dapat voucher 500.000 dong. Coba. Nah, cuma pre-ordernya kali tidak ada SKR plus. Ya mana kalau mau pakai SKR plus 500.000. Jadi sama aja, Bo. Dia belajar dari Oppo. Oppo. Ya kan dia ini Genjutsu bro. Wah, mending Oppo sih. Gak, Genjutsu itu tuh bukannya lu bodoh-bodohin orang, tapi main kata-kata gitu. Bener sih. Dia main kata-kata. Nah ini Genjutsu sebenarnya gitu. Jadi pada akhirnya lu deposit 1 juta tidak ada fungsinya. Gitu. Tapi gue lebih mending dapat voucher umroh dibanding voucher voucher ini loh, potongan harga. Tadinya nih Samsung gue liat tuh kayaknya ini aja dia kalau lu PO Samsung dapat labubu misalnya tuh. Cuman ya, enggak nih. Pas dia beli palsu semua. Nggak, pokoknya Ya, gitu lah ya. promo offeringnya sih gua Kurang menarik ya? Sangat tidak menarik. Lu dapat 30% aksesorisnya cuma satu. Apa tuh? Galaxy Buds. Tapi
bagus Galaxy Buds. Ya emang bagus, cuman ya Bagus. aksesoris, lu ngomong aksesoris deh. Iya, Terus iya. juga nih satu ada lagi, lu bisa dapat aksesoris 50% di harga 50% berapa gitu. Pas gue klik kan harga gue mau beli anti reflektifnya kan. Iya. Di itunya di website itu tulisannya 174.000. Pas gue mau check out jadi 250.000. Kenapa tuh? Gak ngerti gue. Oh, ongkir dari Korea Selatan. nih. Wah, gila banget Ali emang. Aduh. Itu gue nggak tahu, Jadi Iya, kayak, iya, jadi ini gue belum pre-order ya. iya, Belum. tapi Cuma tapi ngecek-ngecek tapi doang. tapi lu PO enggak kemungkinan? Pengen sih gue. Pengen sih ya. Karena memang itu dia salah satu kenapa yang gue suka itu dia nunjukin ya ini lighter, slimmer sama ya dari layar gedean juga. Iya sih. Sama kayak gue, kenapa gue beli iPhone 15 Pro Hmm. gitu. Gue suka aja gitu. Iya, iya, yang menarik adalah di situ. Jadi baterainya, jadi dia tuh bisa lebih tipis, cuman baterai masih sama tadi. Bener, itu dia. Kayaknya Keren. emang mulai terpukul lah sama HP Cina. HP Cina kan sekarang kayak Gila-gilaan deh. jorok lah gitu ya. Silikon karbon. Kacau lah, 6.000 cuma tipis. Gimana ya? Itu dia. Kayak Vivo punya, itu kan lu bayangin gak kalau misalnya teknologi yang punya Vivo, tuh semuanya dari kamera, baterai, ditaruh ke One UI 7 di. Wah. Udah itu kalau itu dua hal itu digabungkan, udah nggak usah beli HP lain udah. Nggak ada lagi yang ngelawannya gitu. Cuman Betul. inilah persaingan di smartphone mungkin ada ngepur ada enggaknya lah. Betul. Ya. Bagi-bagi jatah kayaknya. Bagi-bagi. Oh, sama satu hal. Tadi gua agak kecewa di mana tidak ada yang video eraser tadi. Jadi, karena leak-nya ada kan. Di leak-nya ada dan itu udah iniin sama si Snapdragon. Snapdragon gitu. Jadi dan gua kan maksud gua kan gini, biasanya kan si Samsung itu yang paling duluan kalau ngomongin AI gitu. Kalau yang implementasi itu pasti iQOO. Cuman kalau yang duluan implementasi AI itu pasti si Samsung punya komplit nih. itu si Samsung punya. Iya kan? Cuman yang videonya nggak ada nih, video eraser. Ya. Kemungkinan cuma dua. Satu bisa nambah harga lagi. Dua ini belum mateng kayaknya nih. Bisa belum matang atau ya memang nggak ditongolin aja. Oh. Siapa tahu di pas lo hands on ada. Oh, ada ya. Ya, Jadi, kita. karena emang Samsung ini ternyata suka kejutan. Di Iya. akhir live stream Heeh. ada namanya Samsung S25 Edge. Oh, bukan slim Bukan ya. slim ya. Bukan slim ya. Iya. Ternyata ada Samsung 25 Edge yang di belakang live stream tadi Post gitu. credit lah kayak Marvel. Post credit. Oh iya. Next episode gitu kan. Enggak, ini ya teman gitu ya. Yang menarik adalah dia kayak lebih tipis dan yang gue lihat tuh di situ dia tetap ada periskopnya gue lihat. Benar. Periskopnya kayak ditempelin gitu. Iya. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling menarik dari S25 sepanjang malam ini menurut gue adalah di Samsung 25 Edge. Betul. Bagaimana caranya? Kalau misalnya kita ngomongin kalau baterai gede tipis udah banyak lah. Yes. Cuman tipis, cuman dia periskopnya masih ada. Nah, itu gue pengen tahu. Itu sih. Ya kan? Nah, ini kabarnya kalau dari leak-leak yang ada di Samsung S25 Slim ya, launchnya ini bakal limit cuma di 39 negara. Ya, ini sayang sekali ya di Sayang sekali. Indonesia tidak Tidak masuk, ada, guys. kita kalah sama Malaysia. Malaysia. Kalah sama Filipina alias Pinoy. Tangin mau nggak ada. Kalah kita sama Thailand, terus sama Singapura, Vietnam. gitu. Jadi Vietnam lagi. iya, berarti advantage cuma satu di Apa? itu bercupu. Wow, Wah, di Singapura dia betul. pasti balas sendiri tuh. Langsung beli. Langsung pasti beli gitu ya. Jadi gua nggak tahu ya ini kenapa nggak di Indonesia belum ready, nggak tahu sih dia. Ya gua. paling jelas ya pabriknya nggak ada. Karena kan di Indonesia punya pabrik kan. Punya kan Samsung. Enggak, maksudnya belum siap buat S25 Edge maksud gue. Oh. Sorry. Kurang clear. Masih ada ya. Terus sama marketnya belum jelas ya. Belum jelas juga sama ya TKD. Padahal jelas loh kemarin S25 Itel. Nah, itu happening banget sampai trending di Google gitu. Jadi kayak Aduh. iya, kayaknya dia takut di Indonesia masuk langsung dibandingin sama Itel. Ih, sama, tipisan Itel gitu kan. Mampus gitu. Ada ringnya nih gue pakai tuh. Ring Itel gitu. Cuman ya secara desain ini menarik banget karena cuma 6,4 ya. 6,4 mili tapi ukurannya di S25 Plus. S25 Plus. Oh, jadi gede tipis gitu ya. Iya. Aneh dong kayak cookies gitu nggak sih, roti beras gitu. Iya. Cuman nggak tahu juga jadi kayak gimana. Jadi gimana? Cuman ya yang paling menarik adalah itu ya. Nah, udah kira-kira itu soal unpack. Yes. Yang dimana lu tidak akan menemukan hardware, yes, tipikal iPhone lah. Ya. Bukan Pixel sih, iPhone sih ini bener ya kata Aldi ternyata mereka masih berkiblat ke iPhone mungkin. Iya, caranya iPhone banget. iPhone banget. AI-nya iPhone banget. AI-nya iPhone banget cara bikin produknya sangat iPhone tapi dengan pembawaan yang China. Luar biasa ya, aku cinta Samsung. Cuman ada satu dia yang gue cinta. Kenapa tuh? Ini di bau banget di kamar mandi sama kuning banget. Gimana solusinya? Putiin lagi ya pakai itu yang bawah. Wah, Gue dingin banget di sini dah. ini iklan kita hari ini namanya Bodas Mencelang.
Bodas mencelang. Oh, mencelang. Gitu ya. Jadi katanya ini bisa membersihkan noda membadel berkerak, mudah digunakan dan aroma tidak menyengat. Karena kan biasanya kan kalau kita make apa yang biru warnanya Harpic, Harpic, WPC. yang WPC kan kemarin kan gitu kan, gua Wah. bersihin WC kan kaki gua panas, terus sakit bro, jadi Bau gatal-gatal. ya. Nah ini apa alasannya Aldi membeli Bodas Mencelang, pembersih toilet kamar mandi berbahan porselen dan keramik. Nah yaudah, oke kita lanjut ke Berita. selanjutnya. Iya. Gitu, ini ada di Snapdragon 8 Elite. Gitu. Iya. Yang menarik adalah ini pakai 7 cores. Yes, baru lagi nih. Baru lagi, biasanya kan kalau kalian tahu itu bisa pakai 8 cores. Iya. Kalau Exynos 10 cores Iya. gitu. Tapi nggak dipakai ya. Samsung S25 series ya. Kenapa udah ya? lah, Ya nggak bisa udah lah ya. lah. Nah di website katanya ini 8 Elite udah ada produk baru dengan kode SM8750-3AB. Yes. 8750 itu berarti udah pasti 8 Elite. Yeah. Itu kelihatan dari kodenya kan. Ah. Cuman katanya ini cuman 7 core. Kemungkinan katanya ini tuh kayak versi low lah. Low-nya. Karena Low-nya. susunannya itu cuman ada 2 Orion L tetap sama, sama 5 Orion M. Oh gitu. Yang Oh, performance-nya kurangin 1. dikurangin 1 ya performance Iya. ya. Karena cara Snapdragon ini yang nggak tahu ya. Jadi kayaknya mau masukin cara laptop ke HP kayaknya. Benar. Karena laptop itu bukan X Elite namanya, gue lupa lagi. Snapdragon X Elite. X Elite bener ya? X Bener ya? Elite. X Elite dan X Plus. Iya, X Plus kan ada 2, Ada yang 10 dua. core, yang 8 core. Ah, gitu. nah itu sama, iya jadi kayak dia tuh mau main di sana. Ada yang premium banget tuh bisa dapetin semua fiturnya. Iya. Ada yang fiturnya ada tapi agak pelan. Yes. Gitu. Nah kabarnya ini tuh kayaknya akan dipakai sama HP-HP yang nggak butuh kenceng-kenceng banget lah. Nah, tapi tetap fleksibel. Tetap fleksib. Jadi kita ngomong fleksib tuh bukan ngomongin kenceng ya. Kenceng mah sebenarnya ya sudah pasti lebih kenceng dari mid range gitu. Benar. Cuman dia tuh lebih ke fitur-fiturnya gitu ya. Ini kayaknya katanya bakal dipakai kayak yang barusan Samsung Galaxy Fold 7. S25 Edge dulu. Oh, S25 Edge dulu ya. Kan belum launching yang Fold 7. Oh, belum ya. Iya. Ya kan katanya. Katanya pakai Fold 7 juga. Fold 7 juga dan Oppo Find N5 ya. Jadi yang kemarin kita udah ngomongin Find N5 gitu ya. Nah, ini mulai kelihatan nih. Akhirnya benar nih, berarti bukan 8 Gen 3 berarti. Kemungkinan Bukan, pakai Snapdragon 8 Elite. 8 Elite 7 7 core. Menarik Iya. banget tuh karena emang Fold itu tuh kalau kenceng banget tuh panasnya tuh. Kacau. Dan emang secara pengalaman kemarin Fold juga di down ini kan, di Di- down clock juga Di kan. down clock ya, Biar kayak nggak panas. iya yang nggak tahu adalah konteksnya adalah N3 itu tuh bareng launching 8 Gen 3 harusnya 8 kan. Gen 3 nggak usah. Iya. 8 Gen 3. Nah, berarti kan dan dia tuh pakai chipset sebelumnya 8 Iya. Gen 2. Iya. Tapi 8 Gen 2-nya itu di clock-nya dipelanin gitu. Tujuannya ada tujuannya. Jadi karena biasanya kalau di Fold tuh seinget gua vapor chamber nggak di dua-duanya deh seinget gua. Iya, di satu sisi doang Satu dan sisi. emang kurang optimal aja lah gitu loh. Jadi di Ya buat apa juga kenceng-kenceng. Masa lu pengen gainsing terletak kanan? Itu dia. Jadi Nggak perlu kenceng-kenceng lah. nggak perlu karena emang target pasarnya ini adalah orang-orang ya bisnismen lah. Yes. Tuh, ini Yang karena butuh multitasking. iya multitasking. Nah ini juga berbarengan dengan munculnya rumor-rumor dari Oppo Find N5. Ini desainnya sini goblok banget. Jadi desainnya ini gue udah lihat ya, dia bareng pensil di. Barang pensil bisa. Gila, gue lupa deh. Ada juga yang bandingin sama HP. Gua lupa. iPhone 16 Pro iPhone 16 itu Pro. setengahnya. Setengahnya ya. Setengahnya gila. Jadi sepertinya HP-HP yang ada sekarang akan menuju ke slim. Betul. Kan contoh, lagi-lagi iPhone. iPhone 17R katanya kan Iya, bakal udah mulai ada. ada tuh bentuk-bentukannya. Itu kayaknya ini soalnya yang ngomong udah make rumor nih. Bener. Jadi kayak udah semi-semi bener gitu. Sebenarnya bener, tapi kan iPhone tuh sangat liar ya. Iya. Kalau diklik itu. Jadi ya udahlah, boleh dipercaya boleh tidak. Boleh gitu. udah. Nah, kayaknya para brand ini tuh udah melihat potensi ke sana gitu. Iya, karena memang teknologinya udah semakin advance kan. Iya. Silicon carbon. Silicon carbon tuh Terus salah satunya. key wireless charging. Iya. Itu Gitu. juga. Itu tuh udah gila. Dan si Oppo Find N5 pun juga dia bisa wireless charging dan teknologinya lebih baru. Nggak tahu nih Q2 atau apa, tapi dia itu coilnya lebih tipis dibanding yang normal. Hampir setengahnya. Jadi MagSafe-nya itu nggak tumbul banget. Lebih kecil ya. Wireless doang, bukan MagSafe. Oh, MagSafe kan wireless. magnet ya kan. Iya. Kayak- Oh, lebih kecil lah ya teknologi. Lebih Jadi tipis. makanya untuk memangkas si tipis badannya itu dan dia bahkan nih disandingin sama koin nih gue. Benar, itu dia tuh 2 koin doang gila coy. 2 koin doang ya. Jadi ini udah pasti adalah foldable yang paling tipis, Ya. yang paling ringan
tapi tetap powerful gitu. Plus Dan durable juga. Dan gue yakin kalau ROS harusnya sih punya inilah. Ya gue nungguinnya sih kalau ROS tuh bakal kayak gimana. Ya karena kan beberapa kemarin kan kita lihat kan di N3 kan beberapa ada masalah kan. Ya. Harusnya belajar lah Oppo lah. Mahal R&D-nya bro. Itu dia. Kemarin harga Reno 13 saya kan itu gara R&D itu semua Itu dia gitu. sih. Ini juga nih, lu udah liat videonya belum sih? Yang mana? IP69 ini. Ah, gua belum liat. Itu bener-bener gak lucu sih menurut gua. Coba gue lihat dulu ya bentar ya. Lu lihat foldable bisa dalam air. Udah nggak ada celah lagi loh. Ini air laut lagi. Ya maksud gua ya oke Iya, lah itu stupid. Iya. Tapi Oh foldable. jadi kayak fungsinya Reno 13 kemarin itu untuk mengenalkan underwater mode. Ya. Untuk di sini ya. Iya, untuk N5, N5 gitu. Tapi kemungkinan N5 dipakai untuk nyelam tuh ada karena user N5 atau N series itu pasti orang-orang high class lah. Oh iya. Kan yang free dive itu pasti kan nggak mungkin orang-orang Snorkeling, UMR. free dive, ya. Nggak mungkin kita lah, nggak mungkin kita lah. Mungkin. Nggak mungkin kita tuh kayak Aldi ngajak kayak gue, Gir, ayo kita free dive, nggak mungkin. Bukan, kita ngempang ya. Kita ngempang lah, berenang aja kita udah deket-deket sini aja. Nggak ada nih bareng ikan. Pertama gue takut laut juga, gitu. Tapi ya menarik ya, ini dia jualannya untuk ngerekam ikan gitu-gitu ya. Ya, tapi gue penasaran sih gimana foldable itu bisa tahan air gitu. Iya, karena tapi tipis sih, masuk akal gak sih? Ya, iya, cuman tetap aja lu lipet gitu loh. Lu bisa nggak dibuka-buka dalam air, buka tutup. Kalau Iya. bisa sih gila sih. Iya. Itu gokil sih. Kalau dibuka tutup gitu gimana? Iya sambil dibuka tutup ya. Heeh. Kalau lagi diam buka tahan air ya oke lah. Mungkin dia ada vakumnya. Mungkin ada pasti ada term agreement-nya sih. Ada ini ya cara-caranya sih ntar sih. Itu satu lagi apa videonya nih gue pengen lihat ya. Oh iya dan juga 6. Hmm. Oh 6 berarti kena pasir gokil sih. Ah salah. Wah, goblok banget ini anjir. Wah, ini sih bagus banget ya. Bentar ya. Ini nggak kayak Z Fold 6 ya yang cuman IP4 gitu kan. Iya ini 66, 68, 69. Ah. Nih, yang kata konteksnya ya, Volt itu tuh udah harus banget itu tuh masuk ke proteksi debu. Bener. Mau tau gak kenapa? Karena Volt itu ditutup itu. Nah, gini sorry. Layar di dalam Volt itu, layar apa sih in display lah ya? Iya, Apa layar ini ya dalam ya. Layar dalam. Fold Layar screen dalam ya. lu boleh nonton dah jadi rig everything itu. Itu kena kuku aja tuh kebeset gitu. Itu dia karena dia lebih elastis tinggi. kan. Iya, karena emang tujuannya untuk fleksibel. Iya. Dan emang sebenarnya gue yakin tuh para brand ini tahu jarang banget dibuka. Benar. Ya, kalau masuk debu kacau pak. Nah. Dengan adanya proteksi 66, 68, 69 ini jadi sebuah breakthrough lah harusnya. Ini gitu. parah sih. 69 itu berarti dia bisa masuk ke air yang mengalir gitu. Air tekanan tinggi Iya, bahkan. tekanan tinggi gitu. Jadi kayak ya udah, jadi lu punya Volt dengan 8 Elite 7 core gitu dan aman. Wah, nggak bisa dipakai ngojol gitu. Jangan. Susah ya. Baterainya juga ini 5700 ya. Ya, gede juga. Ini juga menarik kenapa 5700 itu gede. Cuman dia bisa pakai yang lebih tipis. Mungkin ini lebih tipis daripada siapa namanya Vivo punya. Vivo punya ya. Vivo Ini itu paling kecil loh, paling tipis. ini udah pasti paling kecil kan Iya. gitu kayak. Nah, cuman 5700 walaupun Vivo tuh 6000 sebenarnya. Cuman ya kita nggak tahu lah ya gitu ya. 80 watt charging gitu-gitu. Oke. Wow, ini udah ada Geekbench-nya juga ternyata untuk si new core-nya ini ada nih di single 2900 sama 8000-an gitu ya, 3000 sama 8000. Jadi masih kencang juga walaupun terkesan disunat dan tentunya masih fleksibel. Oke, tadi kita ngomongin yang inilah. Sekarang kita ngomongin yang lebih slow cuman menarik. Gitu. Xiaomi 15 Ultra. Ya gitu ya. Karena kenapa kita ngomongin tonton video episode kemarin, kemungkinan Ultra ini akan masuk ke Indonesia gitu. Dan global. Dan Pertama global dulu lah. Global dulu. Ya, kita lihat nanti ya. Lah, tapi di sini leaknya sih belum banyak ya. Yang penting launch-nya tuh after Imlek. Berarti tanggal berapa? After Imlek tuh tanggal Mungkin ya Februari lah. Februari Antara lah ya. Februari ke tanggal tengah lah ya Iya. gitu. Yang pasti juga udah pakai Snapdragon 8 Elite. Itu udah dipastikan karena emang dari launching 8 Elite juga udah ngenalin Xiaomi 15 Ultra sih. benar iya. Jadi Udah ya pasti udah gitu. lah. Lalu 6000 mAh. Wah, ini era 6000 flagship ini udah mulai makin tebal ya. Jadi nggak cuman si Vivo doang kemarin yang berkuasa 6000 mAh-nya nih masuk ke HP-HP Cina lain gitu. Xiaomi udah pakai silikon karbon. Iya, ada silikon carbon gue lupa namanya ada. Silikon karbon. Silikon karbon. Enggak, tapi dia sebutnya beda tuh di PR-nya tuh gue lupa Apa namanya. Sika. Iya, gitulah. Terus untuk nih terus sama resolusi 2K micro quad curve display ini berarti
lebih inilah ya. Layarnya 2K curve juga. Curve juga. Nih ada quad rear kamera, mungkin ini periskopnya 2 nggak sih harusnya? Harusnya sih 2 ya. Harusnya Saya 2 ya. ultrawide, main, tele gitu. Iya, periskop gitu ya. Atau nggak gimmick-gimmick. Ternyata satunya flash. Gak ada yang tahu kan. Cuma enggak lah, ini karena Xiaomi 15 Ultra yang lagi-lagi kalau gue pribadi gue akan menunggu banget karena gue suka tone-nya Leica dan yang pasti harusnya dari tahun ke tahun tuh gue lihat tuh Xiaomi yang bagusnya adalah kamera Leica-nya tuh berkembang gitu. Betul. Dari 13T yang hitam putihnya biasa aja kayak Naik ke 14 sih. 14 bagus banget. Ini 15 nih gue bakal menunggu banget gitu ya. Ya kita lihat aja nanti ya gimana kelanjutan karena masih belum banyak. Nah kita ngomongin juga yang baru launching kemarin yaitu Technospark 30 Pro. Yes. Nah ini gue lihat nih. Ini tiba-tiba murah gitu ya. Tiba-tiba murah dari yang flagship banget. Flagship langsung syuk gitu ke HP 2 juta rupiah. Lu bisa dapat Tecno Optimus Prime. Wah. Gila nih, itu HP-nya ditutup. Wah, gitu nanti cok. Lu nggak tahu aja lu. Lu pokoknya nggak boleh aneh-aneh deh. Kalau dia kesal tuh berubah jadi robot gitu. Aneh-aneh nggak bisa. Ya, terus ini ya udahlah ya. Ini pakai G100 yang gue bisa pastikan nih saat ini G100 paling asik nih. Paling asik, paling murah juga sih. Iya, paling asik, paling murah. Mau tau nggak kenapa? Paling murah mungkin Enggak juga sih, masih ada lagi. ada si Hot sih Iya, gua. si Hot. Cuman paling asik adalah karena ini si Technospark ini 30 Pro dia membawa apa namanya bypass charging. Bypass charging itu keren sih. Dan- Bypass charging dan layarnya juga oke 6,76 AMOLED 1700 nits. Iya, ini lumayan tinggi. banget itu. Tinggi banget ya. Itu bagus. Untuk konteks biasanya 2 juta itu paling di 1000 nits udah mantep banget. 1000 tuh paling maksimal. Iya, paling maksimal nih 1700 lu dikasih gitu. Gua udah megang juga kemarin, gue lihat dan gue pegang-pegang tuh walaupun desainnya sih lumayan catchy menurut gua. Yang biasa sih. Yang biasa gue suka. Yang biasa. Kalau Iya. Transformer catchy gitu. Transformer ya oke lah. Jadi oke, kayak oke. lu tuh ke toko nih, ke toko HP gitu kayak ngeliat 30 Pro terus ada yang warna Transformer. biru merah. Wih, keren nih Transformer. Transformer keren nih Mak gitu. beli yang biasa. Yang biasa aja bang, lebih murah soalnya harganya Iya. kan. Karena emang pas gue tanya-tanya juga tidak ada kayak ada kustomisasi kayak nggak ada gitu. Jadi Oh, kayak emang pure Biar desainnya doang ya. desain sama skin lah gitu. Sama ini Packagingnya. packaging dan case-nya itu Dapat juga nggak sih itu holdernya? holdernya dapat juga. Dapat juga. Dapat juga. Tapi itu terbatas singkat gue deh. Jadi kalau biar nggak ketinggalan cek aja linknya ada deskripsi. Di deskripsi guys. Silakan. Tapi kita beli. bakal review sih. Kita lihat apakah benar HP ini beneran kencang dan yang sudah pasti tahun ini akan dipenuhi dengan G100 gitu. Tuh. Oppo aja pakai Reno Iya. kemarin 4,7 juta bro. Xiaomi G100. pakai. Xiaomi pakai nggak? Xiaomi nggak masuk. Nggak pakai. Nggak Oke, masuk nggak karena dia sadar kesalahan dia. Mau tau nggak kesalahannya? Gue bongkar aja ya. Kesalahannya Xiaomi. Mau tau nggak kenapa nggak pakai G100? Dia itu pernah masukin barang super mantap ya. Redmi 13 Pro 4G Proper di G99. 99. Di speknya cuma 100 megapiksel doang G99 tuh. Tiba-tiba dia satu-satunya G99 yang pakai 200 megapiksel. Kok bisa? Akan aneh kalau dia masukin G100 200 megapiksel lagi. Sudah pasti susah dijual. Dong. Dan gue udah cek e-commerce dan ini kan karena ada list harga hari ini kan. Gue udah cek e-commerce di yang masih available tuh banyak tuh 13 Pro 4G. Tapi bukan Xiaomi lagi yang jualin, udah toko-toko. Kena sial. Sulit. Kena sial. Iya katanya bagus sih bang, beli aja bang. Nah, sial deh. Cuma ya udahlah ya, mending kita langsung aja ke list harga. Ting 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 ting. Nah, untuk list harga sendiri kita tuh akan bikin video dedicated Ya, dedicated. karena banyak banget ya. Sekaligus rekomendasi sih. Sekali rekomendasi. Gak cuma list harga doang. List harga. Jadi kayak tapi peraturannya tuh ada. Jadi kita mulai dari Juni lah ya. Ya kita dari Juni karena kalau dari awal tahun, Dari awal tahun 2024 nanggung. Iya, nanggung. Mau ada yang baru. Mau ada yang baru ya, kayak Redmi lah kita ngomong Redmi. Iya, gitu. Redmi. Kita akan sulit mempromosikan Redmi, merekomendasikan 13 Pro 5G karena udah ada yang baru. Udah ada 14 gitu. Udah ada yang 14 gitu, kayak ngapain ya Iya. kan. Cuman ya bisa lah nanti kita masukin kita selipin Ya mungkin beberapa bisa lah gitu. untuk refreshment gitu ya. Jadi kira-kira itu tunggu aja kontennya harusnya secepatnya. Gitu. Setelah video ini. Oke, langsung aja kita ke Bachelor of the Week. Bachelor of the Week. Dari WOTB 95 Maboy ya. Oh, Maboy ya. Ini kembali ke Samsung bukan karena pengen diundang kan? Enggak sih. Jawabannya enggak. Cuman menurut gua sangat tidak fair kalau kita nggak jarang banget bahas Samsung sih. Iya, karena jadi kayak
Masa enggak, maksudnya kita juga sering bahas Samsung sih sebenarnya, cuman Ya review jarang iya, banget. review jarang gitu. Maksudnya Samsung ini tuh walaupun barangnya tuh gak begitu menarik secara hardware ya. Iya. Gitu. Maksudnya kayak ya udah kayak tadi aja S25 Ultra tuh gue nungguin apa yang baru pakai Nvidia kan nih. Gak ada. Tidak ada. Tidak mungkin. Tiba-tiba hot gitu kan. Iya. Jadi cuman ada banyak hal yang bisa dibahas kayak Knox fault-nya tuh. Itu Knox fault-nya pas gue pelajarin lagi ternyata oke sih. Iya, Oke. jadi sebenarnya kayak makin lama gue ngerasa kita ngomongin Samsung tapi nggak pernah bahas tuh, kayak lucu aja. Iya kayak julid doang. Ngejulit gitu. doang, jadi gue Jadi pengen kita nyobain. nyobain juga dan satu lagi kalau kita mau bahas sesuatu barang dan bagus-bagusin tuh bukan artinya lagi bagus-bagusin brand, kagak, emang Nah. bagusnya bagus aja. Iya, jelek. Jelek ya jelek, mau diapain tuh? Kayak kemarin ada yang komen tuh, cuma gue lupa masukin, bang lu jangan ngatain Nubia dong gini-gini. Gak, gue ngatain Nubia, gue ngatain Nubia musik. Nubia musik itu, barang tuh aneh banget soalnya. Lebih yang lain oke lah. Iya biar lain oke lah, yang Nubia musik inilah, yang aneh banget lah. ZTE itu bagus loh, maksudnya lu dapet UFS di harga di bawah 1 juta. Benar. Kapan lagi kan? Iya. Nubia musik, itu apa itu? Apa tuh Nubia musik? Yaudah lah ya, bagus. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini gue mau nanya, kalian kapan mau upload video review HP lagi? Kayaknya udah ketinggalan banyak. Itu kemarin review ya. Kemarin udah banyak. Udah Cuman banyak emang ketinggalan mah banyak juga. Enggak gini, yang hero itu nggak pernah datang Oh gitu ya. belakangan. Biasanya yang lain udah pada ini dulu ya. Iya, udah Pada ini dulu. Ngapar. Udah ngapar kan kita langsung muncul sendiri. Iya sih. MC. MC. Enggak sih, ya emang ya telat aja nggak apa-apa lah ya. Karena emang sebenarnya tuh kita tuh kayak kemarin nih masalah audio ya. Ini tuh Iya. menggema gitu-gitu. Jadi nggak bisa. Ini soalnya kita tuh punya standar lah untuk syuting lah ya. Iya, gak enak kalau misalkan gak sama kayak sebelumnya gitu. Iya, kayak Pengennya naik. Tiba-tiba gitu. downgrade kan kayak Iya. gimana? Ya lo bisa denger aja suara beberapa video pas awal tuh. Wow, Wah. kacau ya. Nah jadi kayak terus jadi kayak misalnya kita tuh kalau mau syuting tuh nggak asal taruh kamera rolling udah gitu Nggak. Jadi ada ininya lah, SOP lah ya. Iya, SOP atau nggak SOP dari- standarnya Al gitu. Standar Al sih lu tepatnya si Aldira ya, luar biasa. Terus ngomongin Al nih juga ada yang memuji setup ya. Dari Dea Zana, ini ngakak banget akhirnya nonton Bego Teknologi. Makasih abang-abang burung kocak. Oh iya, studionya menurutku bagus bang, apalagi ditonton pas mati lampu nyaman di mata ya. Seru Iya, bang jadi nyate. Terima Lucu kasih. loh, orang komennya gitu, oke bagus dari setupnya. Tapi beberapa orang komen, bagus nih, adem, jadi kalau malam enak gitu. Iya ya. Kayak, oh bener juga ya. Enggak sih. Ini orang nonton tuh pas mati lampu kayaknya, Cok. Iya pas mau tidur. Iya. Gak apa-apa sih, bagus sih, cuman jangan sih. Soalnya kan gue kadang-kadang suka ketawa-tawa ya. Jadi kayak nih, kalau masuk mimpi, kalau ada muka gua itu masuknya mimpi buruk. Soalnya kan mimpi itu kan dari yang kita dengar kan biasanya Iya, kan. pengen lu lihat juga. Iya, apa yang lu lihat hari itu dan lu dengar saat itu jadi mimpi. Kalau lu nontonin kita nih, gua ketawa, gua masuk mimpi lu, itu mimpi buruk namanya. Jangan saran saya. Tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih ya. Thank you juga lu. Dan udah ditungguin. Gua tuh kemarin nih kita intermezzo dikit ya. Hmm. Kemarin gua sebenarnya takut tuh Bego Teknologi tuh Kayak bawa nggak- sepi tuh. Iya, karena udah lama banget Udah kan, lama. hampir sebulan. Gaya banget aja kayak eksklusif banget. Iya, ditungguin. Padahal lagi pindahan. Lagi pasangin ya. Lagi ngecat. Lagi ngangkat banda. Lagi pasang apa nih? Kaca film Kata gitu. film mu. Keringetan. Enggak keren-kerenan, enggak liburan juga, enggak. Nguli ya. Nah, lalu ini juga komen ada dari Nasril ya. Masih hidup lo, gue kira udah mati. Masih hidup lo, ini tuh yang video Mama TV liat kan. mayat. Masih hidup lu. Masih Gua hidup kira udah mati. dong. Kalau udah mati susah dong. Gak bisa ya. Tapi makasih, kayak itu doang sih. Gue nih apresiasi Pada nungguin dari ya. kemarin sih pada nungguin sih. Gue thank you banget sih. Maksudnya kita kan bukan David lah ya. Iya. Tapi ada juga yang nonton ya. Makasih loh. Gue sih salut lah. Pokoknya Salut, kita salut, akan salut. menjaga tetap Bego Teknologi tetap asik lah. Tetap Yes. jujur lah lebih Tetap tepatnya. jujur juga. Iya, tetap jujur gitu. Lalu kita yang terakhir nih dari Lala 89. Mungkin kenapa Poco keluarnya F7 Pro karena mereka belajar dari tahun kemarin di mana X6 Pro dan F6 nabrak. Oh, benar. Benar. Jadi mungkin sekarang mereka tidak menabrak X7 Pro gitu-gitu. Jadi ngomongin price range ya. Iya benar. Pricingnya. Dia lebih mature lah ya. Ya jadi bagus sih. Gue Jadi setuju bagus, juga iya sih. bener sama. juga ya. Jadi masuk akal ya. Ini makasih loh masukannya dari Lala. Lala 64. Ini kenapa namanya kayak pinjol gini? Apa judi online judi ya? online. 89 tuh gak 88 anjir.
Kemarin juga ada yang komen apa namanya judi online. Kalau ada yang komen judi online lu kata-katain aja ya. Tolong kata-katain aja orang gila. Jangan jadi komen, ntar malah jadi top komen. Oh iya, jadi top komen ya. Iya. Di report ya. Kayak aja. kemarin tiba-tiba adalah itu deh pertama. Stop judi online, kita juga tidak akan pernah menerima endorsement judi online. Lu mau naikin kali 100 juta juga gak mau. Ya, judi online tuh merusak, bro. Jadi kita berdua itu banyak melihat lah korban-korban judi. Tidak ada yang bahagia, nggak ada. Minimal stres semuanya, nggak ada. Jangan judi, dah itu aja. Cuman ini makasih nih untuk masukannya. Ternyata bener ya pricing ya. Pricing ya biar ya ngedikoynya lebih enak kayaknya. Yo, bukan decoy lo, parah banget. Enggak kan pricing apa sih namanya sih? Atau mungkin X7 Pro. Tapi nggak juga. Kemarin kalau di Cina harganya murah ya. Itu dia, tapi kan kalau di Pokemon X7 X6 sama F6 tipis banget kan. Tipis banget. Nah, mungkin berarti bakal ada price adjustment lagi. Jadi X6 Pro dan F6 kemarin itu tuh jadi bener-bener kayak lu suka Mediatek apa Snapdragon anjir. Gila tuh. Nah, kalau sekarang nih lebih beda tuh. nih kayaknya nih. Karena ada F7 Pro juga kan. Atau enggak mungkin enggak sih, enggak mungkin. Iya bener nih, paling bener sih ini. Pricing sih kayaknya. Jadi sekalian, jadi F ini mau dibikin premium gaming kali. Yes. Tapi kayak si Realme GT punya gitu. Tapi sih tetap lah ya mau dibikin adjustment ya Poco gitu. Iya, Poco. Pasti harganya bakal gila. Kayak kemarin kita udah ngomongin leaknya. Kalau misalnya benar F7 Pro itu 8 Gen 3, terus harganya misalnya kita ngomongin 8 juta lah. 8 juta deh, enggak 7 juta. 8 juta itu gila, Pak. Itu beli aja udah. Itu beli aja. Udah tutup mata, lu enggak usah nonton review, beli aja. Beli aja deh. Yang jelas belinya di link kita. Iya. Gitu, jualan dikit dong, tutup. Iya, jadi udah minggu mungkin itu aja Tobago Teknologi kita minggu kali ini. Jam 3:30, bro. 3:30, gila. Lanjut sholat subuh nanti. Sholat subuh langsung, gue pulang langsung subuh di rumah gitu ya. Jadi yaudah sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.